gabutku kali ini. Mungkin buat teman-teman yang lagi nonton video ini juga pada lagi gabut kayaknya ya. Gimana? Udah 8-9 bulan lah kita di rumah terus, di kos terus, tapi harus dituntut belajar. Pasti capek banget ya rasanya. Sama itu juga yang aku rasain sekarang, sama kayak kalian. Tapi semoga vaksinnya COVID ini awal tahun sudah bisa mulai disebarkan ya, biar nanti kita bisa lagi belajar di gedung kuliah, kita bisa belajar lagi di sekolah. Semoga semuanya juga cepat kembali pulih gitu. Jadi kali ini aku sebenarnya nggak tahu sih ini tuh videonya mau ngapain, cuman mungkin aku sedikit mau kasih tahu fakta menurut aku dari pemikiran teman-teman yang ada di luar sana tentang jurusan farmasi atau anak-anak farmasi. Kalau dari kalian, semisal kalian dengar kata anak farmasi atau farmasi, apa sih yang kalian pikirin? Oke, kita cek ya dari fakta yang pertama. Jadi fakta yang pertama adalah anak farmasi itu tukang bikin obat. Ya, yang tua sampai yang muda pun mikirnya kalau dengar farmasi atau dengar apoteker ya tukang bikin obat gitu. Emang nggak salah, karena ya itu tadi, kita kerja di industri, kita juga menemukan senyawa-senyawa yang bisa dijadikan kandidat untuk obat. Terus kita juga belajar caranya membuat sediaan yang bisa diterima masyarakat. Contohnya kayak tablet, terus kapsul, terus sirup, suspensi. Nah, jadi kita membuat obat-obatan yang sebenarnya pahit kayak gitu, kita ubah menjadi sesuatu yang lebih bisa diterima sama masyarakat gitu. Ini faktanya lebih ke anak jurusan lain sih ya. Itu mikirnya kita sebagai anak farmasi itu cuma bisa kerja di apotek. Jadi kayak, alah ngapain, nanti cuman kerja di apotek, nanti cuman kerja di sebagai pelayan yang kasih obat itu di apotek. Dan yang nggak salah, kita juga bisa kerja di apotek, tapi di luar itu kita juga bisa kerja di tempat lain. Kayak gimana? Ya kita bisa jadi dosen, kita bisa jadi asisten riset, kita bisa kerja di LIPI juga. Terus kita bisa kerja di industri obat tuh. Kita juga bisa kerja di tempat pendistribusian obat seperti PBF gitu. Kita juga bisa kerja di rumah sakit nih yang paling utama. Dan kita bisa juga kerja di BPOM. Pokoknya dengan hal-hal yang berbau obat-obatan kita juga bisa kerja. Banyakan cewek daripada cowoknya, ya ampun. Cewek-cewek farmasi itu kadang nggak bisa cuci mata di fakultasnya sendiri, apalagi di UII itu kan masih prodi ya. Dan di angkatanku tuh aja cowoknya itu nggak sampai 10. Jadi kalau misalnya main ke fakultas lain kayak wah, beda banget rasanya ngelihat kebanyakan cowok daripada ceweknya. Cuman kayaknya ini hampir kebanyakan di prodi farmasi itu kebanyakan cewek daripada cowoknya. Ya nggak tahu sih apa yang mendasari, I don't know why. Cuman faktanya cewek itu lebih dominan daripada cowok. Katanya anak farmasi itu ada yang korban dari kedokteran. Ya sebenarnya nggak salah, tapi itu menurutku cuma beberapa, tapi benar fakta. Karena ada beberapa temanku yang masuk ke farmasi ini tuh karena nggak lulus kedokteran. Entah itu kedokteran umum, entah itu kedokteran gigi, tapi itu masih ada. Dan pasti di prodi farmasi universitas lain pun, di antara teman satu angkatan pasti ada satu orang yang nggak lulus kedokteran dan akhirnya memilih masuk ke farmasi. Itu pasti ada. Dan katanya sih masih pengen di lingkup rumpun ilmuwan yang sama, cuman karena nggak kesampaian di kedokteran akhirnya memilih ke farmasi. Padahal sebenarnya kedokteran dan farmasi itu susahnya 11-12 sama. Dan fakta yang terakhir adalah
banyak tugas, banyak praktikum, banyak laporan. Ya kalau bisa dibilang sih bener, fakta ya, karena apalagi makin semester ke atas itu mata kuliahnya ya makin rumit, kita makin susah memahami. Makanya disitulah fungsinya ada tugas-tugas, karena dengan kita mengerjakan tugas itu justru kita jadi lebih paham daripada kita hanya merhatiin dosen buat ngajarin kita. Dengan tugas aku rasa kita bisa lebih paham, karena kita ngerjakan sendiri, karena kita mikir sendiri, oh ini harus seperti ini harus seperti ini gitu. Dan kalau dibilang banyak laporan, yes, banyak laporan. Karena praktikumnya ya kalau menurut aku cukup banyak. Dan untungnya pandemi ini dari prodiku tidak mengharuskan untuk nulis. Jadi seneng banget rasanya. Jadi buat kalian yang belum tahu, di praktikum prodi farmasi itu kebanyakan laporan itu pasti disuruh tulis tangan. Why? Kenapa? Karena kita itu dituntut untuk paham dulu sebelum atau sesudah kita melaksanakan praktikum. Jadi melalui nulis otomatis kita pasti mikirkan apa yang kita tulis, kecuali kalau kita copas. Nah, dan kalau aku sendiri itu selalu memperhatikan apa yang aku tulis. Aku pahami betul-betul apa yang aku tulis. Jadi itu yang bikin berat, karena laporan itu harus nulis, dan belum lagi pembahasannya itu banyak, belum lagi cara kerjanya itu panjang. Jadi ya kalau orang bilang banyak tugas banyak laporan, yes, banyak banget. Tapi di sisi itu, itulah menyenangkannya jadi anak farmasi. Kenapa? Kita struggling habis-habisan, belajar habis-habisan, dan nanti itu akan jadi kenangan tersendiri bagi kita. Kayak aku tuh udah capek-capek belajar kayak gini, aku tuh udah sampai meneteskan air mata belajar di farmasi, jangan sampai aku tuh nggak jadi orang gitu, jangan sampai gelar yang didapat itu sia-sia aja. Makanya ada kesan tersendiri bagi aku, terutama ya belajar di farmasi itu memang struggling. Jadi buat kalian yang mau masuk farmasi, jangan pikir masuk farmasi atau belajar farmasi itu mudah. Ya kalau bisa dibilang susah, karena semuanya ya pasti susah ya. Kita harus mengeluarkan effort yang lebih untuk mendapatkan yang lebih juga gitu. Jadi ya have fun with your struggle. Oke, kayaknya mungkin itu aja kali ya video aku kali ini. Nggak jelas banget ya, tapi semoga buat kalian yang tonton itu adalah gambaran anak farmasi itu ngapain gitu ya. Dan mungkin selanjutnya buat kalian yang mau request aku bikin video apa gitu ya, tapi jangan yang rumit-rumit, karena aku juga lagi padat banget jadwalnya buat ada tugas, masih praktikum juga. Jadi sebisa mungkin aku memberikan informasi ke kalian yang bermanfaat, tapi nggak berat-berat dulu untuk sekarang gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ada request ya boleh di komen di kolom komentar, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe ya. Segitu aja dulu video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya, bye. Sarangi, doain aku ya, semoga semester ini nilainya aman-aman aja, semoga bisa lulus tahun depan. Doain ya, dadah.